Ada alasan kenapa orang bilang cinta yang datang di waktu yang salah adalah cinta yang paling sulit dilupakan. Aku tidak pernah berniat terlibat di dalamnya. Tidak pernah ingin ada di posisi yang membuatku harus memilih antara hati atau batasan yang seharusnya tidak kulanggar. Tapi semuanya berubah sejak Mas Dimas memperbaiki atap rumahku malam itu. Namaku Rani, 29 tahun. Aku tinggal sendirian di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Pekerjaanku sebagai editor lepas membuatku lebih banyak berada di rumah, ditemani laptop dan secangkir kopi yang selalu dingin sebelum sempat kuhabiskan. Di sebelah rumahku tinggal Mas Dimas, 35 tahun. Orangnya tenang, tidak banyak bicara, bekerja dari pagi sampai malam. Tetangga-tetangga bilang, ia lelaki yang terlampau baik, sopan, suka menolong, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Ada satu hal yang selalu kuingatkan pada diriku sendiri. Mas Dimas sudah menikah. Hanya saja, istrinya bekerja di luar kota dan jarang pulang. Awalnya kami hanya sekedar saling menyapa. Tidak ada yang istimewa. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Hujan deras malam itu merusak sebagian atap rumahku. Air menetes mengenai meja kerjaku, membuatku panik dan tak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Lalu seseorang mengetuk pintu dengan cepat. Saat kubuka, Mas Dimas berdiri di sana, basah kuyup dengan jas hujan. "Aku lihat kamu tadi angkat ember, biar aku bantu ya." Tanpa meminta izin panjang, ia naik ke atap dalam kondisi hujan deras. Kuberikan lampu senter dari bawah, sementara ia bekerja sendirian di tengah dinginnya malam. Saat kembali turun, ia tersenyum. Senyum yang terasa berbeda, lebih hangat dari biasanya. Dan sejak malam itu, cara ia memperlakukanku berubah. Mulai keesokan harinya, ia sering datang membawa makanan. "Aku beli kebanyakan. Kalau kamu nggak keberatan, ambil setengah ya." Kadang ia menunggu di teras hanya untuk memastikan aku pulang dengan selamat. Ia mulai mengingat hal-hal kecil tentangku. Jadwal kerjaku, jenis kopi yang suku putar, bahkan lagu yang sering kuputar saat malam. Dan yang membuat semuanya berat adalah aku mulai menantikan perhatiannya. Tidak ada hal fisik yang terjadi, tidak ada sentuhan. Tapi tatapannya, caranya memanggil namaku, semua itu membuatku merasa dilihat sebagai seseorang yang lebih dari sekedar tetangga. Sesuatu yang tidak boleh kami rasakan mulai tumbuh di antara kami. Beberapa hari kemudian, istrinya tiba-tiba pulang. Aku mendengar suara perempuan dari halaman sebelah, suara yang jelas bukan suara yang bahagia. Malamnya Mas Dimas datang ke rumahku dengan wajah lelah. "Rani, aku nggak tahu harus gimana, tapi aku nggak bisa pura-pura nggak peduli padamu." Aku terpaku. Itu pengakuan yang selama ini kutakutkan. Ia tidak menyentuhku, bahkan tidak mendekat. Tapi kata-katanya cukup untuk menggetarkan seluruh dinding rumah. Aku tahu ini salah, tapi aku merasa damai kalau dekat kamu. Aku menunduk. Air mataku hampir jatuh, karena aku juga merasa hal yang sama. Tapi aku tahu hubungan ini tidak punya ruang untuk tumbuh. Semua memuncak saat istrinya melihat Mas Dimas keluar dari arah rumahku. Meskipun tidak ada hal apapun yang terjadi, ekspresi istrinya menunjukkan kecurigaan yang dalam. Malam itu, Mas Dimas kembali ke rumahku untuk terakhir kalinya. "Rani, kami akan pindah sementara ke rumah orang tuaku. Ini bukan salahmu. Ini salahku yang terlalu nyaman dekat kamu." Tatapannya penuh sesuatu yang tidak ia ucapkan. Perasaan yang terlarang,
tapi nyata. Kalau hidupku beda, mungkin ceritanya juga beda, katanya sebelum berbalik pergi. Aku tidak meminta ia tinggal, tidak memanggil namanya, karena aku tahu inilah yang seharusnya terjadi. Rumah sebelah kini sunyi, tanpa suara langkah, tanpa suara pintu dibuka pelan, tanpa laki-laki yang terlalu baik dan terlalu berbahaya untuk hatiku. Kadang aku mindu, kadang aku berpikir, bagaimana kalau semuanya berbeda? Tapi, cinta yang datang di waktu dan tempat yang salah, bukan untuk dimiliki. Hanya untuk dikenang, lalu dilepaskan perlahan. Bukan semua rasa harus dibalas. Bukan semua kebaikan harus ditafsirkan sebagai cinta. Kadang, membiarkan seseorang pergi adalah bentuk cinta paling dewasa yang bisa kita lakukan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang kita sayangi diam-diam.